Ketika saat klausul tersebut muncul ketika interview ya, ada penahanan ijazah. Kenapa baru kemarin mengajukan resign? Nggak kayak yang dari kemarin? Karena saya tahu kasusnya semakin besar ya, jadi saya malu juga bereksesi itu. Ulah pemilik UD Sentosa Sil, Jan Huwadiana yang viral menentang pemerintah dan ngotot menahan ijazah ex-karyawannya membuat karyawan yang bekerja tak tahan. Mereka memilih keluar dari perusahaan Diana yang beralamat di kawasan pergudangan Margomulyo, Surabaya tersebut. Tak diam, Diana pun membujuk karyawannya ini untuk tetap bekerja di perusahaannya. Hal ini diungkapkan Satrio Ambasakti yang baru bekerja 5 bulan sejak 15 November 2024. Satrio akhirnya memilih keluar pada Senin, 14 April 2025 lalu, setelah kasus penahanan ijazah ini viral. Satrio memutuskan keluar setelah perusahaan Diana itu berpolemik di Mesdos dan membuat marah Kemenaker, Dinas Ketenagakerjaan dan Pemkot Surabaya. Karena saya tahu kasusnya semakin besar. Jadi saya malu juga karena di situ dan untungnya buat saya juga apa, kata Satrio, Selasa, 22 April 2025. Sama dengan ex-karyawan lain, Satrio juga belum mendapatkan ijazahnya setelah memutuskan keluar. Dia akhirnya bergabung dengan 43 mantan karyawan lain membuat laporan ke Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim pada Selasa, 22 April 2025. Saya niatnya bekerja di sana buat bayar hutang malah nambah hutang. 1 bulan gaji gak sampai 3 jutaan rupiah, gak sampai, ujarnya. Sejak awal, Satrio mengakui tidak ada klausul dalam klasifikasi pekerjaan yang diminta perusahaan tersebut dalam tampilan informasi lowongan pekerjaan melalui aplikasi Kita Lulus. Ternyata, klausul penyitaan dan penjaminan ijazah asli tersebut muncul saat dirinya menjalani proses interview dan wawancara. Alasannya juga tak terlalu jelas dipahami oleh Satrio. Penjaminan ijazah asli tersebut, setahu dia, dipakai sebagai antisipasi adanya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh karyawan. Namun, belakang diketahui, penjaminan ijazah tersebut cuma akal-akalan dalam rangka mengekang pihak karyawan yang bekerja dengan beban pekerjaan tak masuk akal. Dan manakala si karyawan itu hendak keluar dari perusahaan tersebut, maka pihak manajemen dapat memintai uang senilai sekitar 2 juta rupiah kepada si karyawan tersebut. Untuk resignnya baru Senin kemarin, tanggal 14 April. Hampir setahunan ya? 5 bulan. Oh, 5 bulan. Belum lagi. Itu ijazah mas ditahan? Ya, kita. Awalnya dulu masnya masuk ke perusahaan UDSS itu lewat apa tahunnya? Saya lewat dari aplikasi Kita Lulus untuk bagian staf gudang. Staf gudang. Ya. Itu untuk apa? Klasifikasi ketentuan yang diminta dalam situs tersebut apa saja? Apakah juga mencantumkan penahanan ijazah? Untuk itu nggak ada, cuman ijazah asli, terus SKCK asli gitu. Yang bilang ijazah ditahan itu dari siapanya mas? Dari waktu interview. Tapi di aplikasi itu tidak ada keterangan untuk penahanan ijazah asli. Tiba-tiba saat klausul tersebut muncul ketika interview ya, ada penahanan ijazah. Kenapa baru kemarin mengajukan resign? Nggak kayak yang dari kemarin? Karena saya tahu kasusnya semakin besar ya, jadi saya malu juga bereksesi itu. Dan untungnya buat saya juga hafal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.